Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, baik saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di rumah Anda masing-masing. Malam hari ini kita bersyukur, kita berikan Tuhan satu kesempatan yang indah untuk kita sama-sama boleh berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dikasih diberkati oleh Tuhan, sejak hari pertama kita sudah menerima pembekalan kebenaran firman Allah tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Di hari yang pertama disampaikan oleh Ibu Gembala, bagaimana saya menyampaikan di hari yang kedua tentang Roh Kudus yang menginsafkan manusia. Kita juga menerima pembekalan firman Allah tentang bagaimana pemateraian Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, tentu kita mengetahui sejak kenaikan Yesus ke sorga, seperti bagaimana dikatakan dalam firman Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 di sana, ketika Yesus naik ke sorga, dia menjanjikan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa dia akan mengiring roh penolong, roh penghibur, kata firman Allah. Sebab apa? Karena kita manusia sangat terbatas. Ya, kita manusia sangat terbatas, saudara. Terlebih ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, seperti hari-hari ini yang sedang kita hadapi, betapa terbatasnya kekuatan kita manusia. Oleh sebab itu, Yesus sangat-sangat memahami persis apa yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan, oleh penduduk bumi. Oleh sebab itu dia katakan dalam firman Allah Injil Yohanes pasal yang ke-14, aku akan mengirimkan engkau roh penolong, roh penghibur. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, ada banyak nama yang diberikan kepada Roh Kudus. Ya, ada Roh Suci, ada Roh Penolong, Roh Penghibur, ya, yang diurapi. Ada begitu banyak nama yang diberikan oleh Allah kepada Roh Kudus, saudara. Ya, ada banyak yang diberikan. Ada banyak nama yang diberikan oleh manusia kepada Roh Kudus. Ada banyak yang diberikan nama kepada Roh Kudus lewat firman Allah yang kita pelajari. Ya, yang nama-nama itu tersebut akan menyertai perjalanan kehidupan kita manusia dengan begitu banyak keperluan, dengan begitu banyak kebutuhan, dengan begitu banyak pergumulan yang dihadapi oleh manusia. Oleh sebab itu, manusia memberikan banyak nama terhadap Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah oknum Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Saya katakan Roh Kudus itu Trinitas Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus itu kita sebut sebagai oknum, sebagai satu pribadi, saudara. Ya, kenapa? Karena dia Roh Kudus mengerti, dia mempunyai perasaan, saudara. Karena itu firman Allah berkata dalam perjanjian baru, ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Sebab apa? Karena Roh Kudus itu mempunyai perasaan, saudara. Ya. Nah, begitu banyak nama yang diberikan oleh manusia kepada Roh Kudus, juga firman Allah menuliskan ada begitu banyak nama lain daripada Roh Kudus karena menyesuaikan dengan keperluan, kebutuhan dari manusia. Dengan berbagai banyak pergumulan yang dihadapi oleh manusia, ya. Dia roh penolong, dia roh penghibur, dia roh kebenaran yang membawa manusia berjalan dari kebenaran datang pada kebenaran, saudara. Ya. Nah, pada intinya Roh Kudus diberikan kepada kita manusia untuk menolong saya dan saudara, sebab manusia sangat terbatas, saudara. Ya. Apalagi menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu, di dalam saya menyampaikan pembekalan firman Allah dalam beberapa hari ini, saya selalu mengangkat tema pelajaran tentang Roh Kudus, bagaimana
Roh Kudus menolong kehidupan kita manusia. Roh Kudus menginsafkan kehidupan manusia. Bagaimana kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Saya katakan berbicara tentang materai, ada pemberi, ada penerima. Ya, pemberi adalah Allah sendiri, penerima adalah kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita dikenal oleh Roh Kudus, agar kita bisa merasakan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kita, saudara. Ya. Nah, di hari yang ke-8 ini kita akan melihat firman Allah pendek saja dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19, pendek firman Allah, dikatakan di sana, jangan padamkan roh. Haleluya. Jangan padamkan roh. Tadi saya katakan, Roh Kudus itu adalah oknum Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Ya. Oleh sebab itu, kita dari hari pertama sampai hari ini, kita bukan mencari sesuatu yang mati. Kita bukan menyembah barang mati, saudara. Ya. Tetapi oknum Allah di sana, yang adalah Roh Kudus, kata firman Allah dalam Yohanes 6 ayat yang ke-63, Yohanes 6 ayat yang ke-63, sebab Alkitab katakan kalau kita menyembah barang mati, kita sia-sia. Ya, pelayanan kita sia-sia, kata firman Allah. Tetapi karena kita menyembah Dia Allah yang hidup, ya, dan Roh Kudus adalah hidup. Yohanes 6 ayat yang ke-63, Yohanes 6 ayat yang ke-63 bagian A di sana, rohlah yang memberi hidup. Ya, tambahannya, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Haleluya. Kita ada di sini dari hari pertama sampai hari yang ke-8 pada malam hari ini, saudara. Artinya tinggal 1 hari lagi kita ada di tempat ini dalam kita menanti pencurahan Roh Kudus sebelum pada hari ke-50. Hari ke-50 atau hari Pentakosta. Ya, kita akan merayakan hari Pentakosta. Saudara, tinggal 1 hari lagi di dalam kita berdoa. Kita ada di tempat ini dari hari pertama sampai hari yang ke-8. Saudara standby di depan kamera Anda masing-masing, di depan HP Anda masing-masing. Karena Anda ingin mencari roh yang hidup itu ada di dalam hati Anda, ada di dalam hidup Anda. Kita ada malam hari ini karena kita ingin mencari roh yang hidup. Karena kita sangat membutuhkan roh yang hidup. Sebab tanpa roh yang hidup kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa roh yang hidup itu kita tidak dapat berbuat apa-apa, kata firman Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih menghadapi masa-masa yang sulit seperti saat ini, saudara. Karena itu firman Allah berkata, ya, jangan padamkan roh. Haleluya. Kita ingat perkataan firman Allah, Alkitab pernah berkata, jikalau aku datang kedua kali, adakah aku mendapati iman di antara kamu? Ya, kita tahu ayat firman Allah ini, jikalau aku datang kedua kali, adakah aku iman di antara kamu? Dari kasih berkat indikator, ya. Salah satu indikator iman kita sudah tidak menyala. Salah satu indikator iman kita sudah tidak adalah roh Tuhan sudah tidak ada di dalam hidup. Ya. Oleh sebab itu firman Allah mendekatkan kepada kita malam hari ini, jangan padamkan roh. Jangan menghadapi saat-saat sulit seperti ini, ya. Hidup kita ditutupi dengan kekhawatiran, dengan rasa takut yang luar biasa, sehingga kita tidak mau lagi mencari Tuhan. Kita tidak mau lagi bersekutu dengan Tuhan, ya. Dengan keadaan kondisi seperti saat ini, ya. Yang kata firman Allah, kita harus melatih roh kita. Kita harus melatih kehidupan kita, ya. Dalam Timotius berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji untuk hidup saat ini dan untuk hidup akan datang. Karena itu firman Allah berkata, saudara perhatikan, jikalau aku datang kedua kali dalam dunia ini, adakah aku mendapati iman di dalam dunia ini? Ya. Dan salah satu indikator iman kita sudah tidak menyala lagi, iman kita sudah tidak berfungsi lagi. Artinya roh Allah, ya, sudah tidak ada dalam hidup kita.
atau roh Tuhan sudah mulai terkikis dari hidup kita. Haleluya. Hati-hati saudara, jangan sampai roh yang ada di dalam dunia ini sudah mulai menggeser roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Benar kita sering berkata, roh yang ada di dalam hidup kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam hidup kita bukan berarti roh kita yang besar. Salah saudara. Kita tahu firman Allah berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Roma 8 ayat 14 berkata, jikalau kita adalah, coba kita lihat, jangan salah. Roma 8 ayat yang ke-14. Ya, Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ya, makanya firman Allah berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, nah kalau iman kita sudah tidak bekerja dan salah satu indikatornya roh Tuhan itu sudah tidak ada dalam hidup kita atau roh Allah itu mulai terkikis dalam hidup kita, roh dunia yang mulai mengambil alih. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, dan lain sebagainya. Inilah yang firman Allah ingatkan kepada kita malam hari ini. Jangan padamkan roh. Haleluya. Jangan sampai roh di dalam dunia ini mulai mengikis roh Allah yang ada dalam hidup kita, yang semakin hari semakin lama mematikan iman kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya katakan, kita bersyukur kita Gereja Pantai Kosta di Indonesia memberikan waktu dan kesempatan setiap tahun, ya, 10 malam, 10 hari, 10 pagi untuk kita mengambil waktu, ya, berdoa kepada Tuhan, saudara, mencari kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin ada saya katakan yang lalu mungkin lemnya sudah mulai, materainya sudah mulai lepas, atau ada yang belum mempunyai materai sama sekali, ya. Dan bagi yang sudah mempunyai materai, mempertahankan supaya lemnya itu tetap ada, tetap kuat dalam hidup kita. Haleluya. Oleh sebab itu, lewat firman Allah pada malam hari ini, mengingatkan saya dan saudara dengan cepat, ya, karena mengingat kuota, saudara-saudara, mari jangan padamkan roh di dalam hidup kita. Kalau roh Allah padam dalam hidup kita, otomatis iman kita juga padam, saudara. Ya, kalau roh Allah padam dalam hidup kita, iman kita padam, iman saudara padam, pengharapan saudara padam. Kenapa? Karena roh Allah sudah tidak ada dalam hidup kita. Ya, iman sudah tidak bisa bekerja lagi. Kasih sudah tidak bisa bekerja lagi. Pengharapan sudah tidak ada di dalam hidup kita. Karena itu, firman Allah mengingatkan dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 di sana, hendaklah engkau penuh dengan roh. Ya, jangan setengah-setengah, saudara. Ya, sebab dunia ini begitu luar biasa. Ya, dunia ini begitu luar biasa. Keadaan dunia begitu luar biasa. Yang mau menarik kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, untuk menjauhkan diri dari roh Tuhan, saudara. Ya. Oleh sebab itu, Alkitab sendiri berkata, sedangkan orang benar saja hampir-hampir lewat. Ya, itu Alkitab katakan. Orang benar saja hampir-hampir lewat. Apalagi orang yang kadang-kadang ada dalam hadirat Tuhan. Ya. Apalagi orang yang tidak penuh dengan roh Tuhan, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi firman Allah berkata, hendaklah engkau penuh dengan roh. Haleluya. Bagaimana saudara dikasih berkati oleh Tuhan untuk supaya roh itu tidak padam dalam hidup kita. Biarlah kita memberikan tempat yang terbaik bagi roh Tuhan. Haleluya. Matius 9 ayat yang ke-17 di sana. Matius 9 ayat yang ke-17. Matius 9 ayat yang ke-17. Mohon maaf kalau saya ulang-ulang supaya saudara yang di rumah bisa mendengarkan dengan baik. Matius 9 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Haleluya. Roh Kudus diberikan pada hati yang baik, saudara. Hati yang baik. Hati yang tidak dipengaruhi oleh keadaan kondisi apapun, saudara. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, dan lain sebagainya.
Tidak ada kecewa di sana, saudara. Tetapi hati yang betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Supaya Roh Kudus bisa tinggal, saudara, secara penuh, secara sempurna dalam hidup Anda. Oleh sebab itu saya selalu katakan, saudara, di dalam pembekalan firman Allah waktu yang lalu, supaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Biarlah hidup kita terlebih dahulu diinsafkan lewat Roh Kudus. Kita berdamai dengan Roh Kudus. Kita berdamai dengan Tuhan, saudara. Supaya Roh Kudus datang dalam hidup kita seperti jalan tol, saudara. Ya, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, saudara. Ya, kenapa? Karena hati kita bersih. Kita berikan hati yang baik di hadapan Tuhan, di hadapan Roh Kudus, supaya begitu gampangnya, begitu cepatnya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan padamkan roh, kata firman Allah. Bagian yang kedua, cara supaya roh kita tidak padam, tidak cepat padam, ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang pertama, kita berikan, ya, saudara, tempat, ya, untuk Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ya, wadah yang baik, wadah yang bersih untuk Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Kalau sudah, kata firman Allah, pelihara, ya. Kata lain pelihara dalam kamus bahasa Indonesia, menjaga, merawat, memperhatikan, ya, dan banyak lagi. Ya, saudara, menjaga, merawat, memperhatikan setiap waktu, saudara. Ya, setiap waktu dalam kehidupan kita, kita harus menjaga. Kita harus menyucikan diri kita. Ya. Bukan berarti kita sudah sempurna, sudah suci, saudara. Ya, banyak kali orang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak ingin dipenuhkan dengan Roh Kudus karena mereka merasa mereka, ya, begitu banyak kekurangan, begitu banyak kelemahan. Padahal kehendak Tuhan di dalam hidup saya dan kehendak Tuhan bagi saya dan saudara, ya, dalam Injil Matius kalau saya tidak salah dikatakan di sana, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapa di surga yang adalah sempurna. Nah, bagaimana kita bisa sempurna, saudara? Harusnya Roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Ya. Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dia akan mengatur hidup kita. Dia akan memimpin, kata firman Allah. Dia akan membawa kita berjalan di dalam segala kebenaran, kata firman Allah. Dia akan membangun hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu sekali lagi Alkitab ingatkan kepada kita malam hari ini. Jangan padamkan roh. Sebab kalau roh kita padam, iman kita padam, saudara. Ya. Kalau Roh Allah sudah tidak ada di dalam hidup kita, artinya kita sudah mengalami yang dinamakan kematian rohani. Ya. Kita tidak mau datang beribadah, kita tidak mau datang bersekutu, kita tidak mau datang berdoa, kita tidak mau melayani, ya. Kita tidak mau terlibat lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kematian rohani. Disebabkan karena roh kita sudah padam. Roh Allah itu sudah padam dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, mari biarlah kita tetap bangun roh Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-12 kita sudah tahu bersama ayat ini. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke berapa itu? Roma 12 ayat yang ke 11, ya. Biarlah, betul, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Haleluya. Jangan padamkan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ini peringatan firman Allah. Terlebih menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Jangan roh kita padam, saudara. Haleluya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab kalau roh kita padam,
Tuhan yang mengawasi kehidupan, Tuhan yang mengawasi kehidupan kita, dia sudah tidak akan melihat hidupmu lagi, saudara. Kenapa? Karena Roh Allah sudah tidak ada di dalam hidup kita. Roh Allah sudah tidak menyatu di dalam hidup kita. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 27 di sana, saya tidak salah, firman Allah berkata, barang siapa percaya kepada Allah, ia menjadi satu roh dengan Allah. Artinya, kalau Roh Allah sudah padam dalam kehidupan kita, kita sudah putus hubungan dengan sorga. Kita sudah putus hubungan dengan Roh Allah, dengan Bapa di sorga. Haleluya. Oleh sebab itu jaga Roh Allah ada di dalam hidup kita, saudara. Benar, dunia semakin hari semakin sulit, dunia semakin hari semakin sukar. Tapi ingat firman Allah, jangan padamkan roh. Haleluya, puji Tuhan.